Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Subari Prahara dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dengan mata kuliah pemrograman berbasis web. Tutor telah memberikan soal dengan contoh soal yang ada di layar ini, yaitu untuk menerapkan penggunaan PHP atau PHP MySQL yang selanjutnya akan digunakan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu, Anda diharapkan dapat melakukan instalasi XAMPP dan selanjutnya membuat database dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa. Selanjutnya, dari tabel mahasiswa tersebut, buatlah struktur tabel dan masukkan minimal 5 isi. Misalkan di struktur tabel mahasiswa yaitu ada ID, nama, name, terus prodi sama email. Jadi kita langsung saja caranya. Kita dulu SKMPP. Kebetulan saya di sini sudah instalasi aplikasi XAMPP Control Panel. Jadi kita buka dulu dan di sini kita aktifkan dulu Apache dan MySQL. Setelah sudah berwarna biru, kita langsung ke sini ke aktifkan. Pastikannya kalau sudah berwarna biru, ini berarti ini sudah aktif. Di sini ke admin. Ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Jadi kalau kita mau bikin database baru, itu kita tinggal klik baru saja. Misalkan tadi nama databasenya pendidikannya. Nah, di sini nama labelnya mahasiswa. Jumlah tabel mahasiswa yaitu jumlah kolom di tabel mahasiswa yaitu 5. Kita buat 5. Setelah ini di tabel mahasiswa itu ada 5 jenis, yaitu ada ID, lalu ada nama, ada name, dan ada prodi, ada email, ada prodi, ada email. Lalu untuk ID kita di sini jenisnya integer, lalu untuk nama varchar dan name varchar, prodi varchar, dan seterusnya varchar. Dan untuk panjang ini tuh panjang dari semua kalau di artikel itu panjang tulisannya ya. Sini kita tuh 10 aja, dan yang untuk nama 50, name 20, prodi 50, email 50. Dan untuk ID auto incrementnya kita aktifkan. Lalu untuk atribut setelah kita atur semua, kita simpan. Nah, ini adalah struktur dari tabel mahasiswa, itu ada ID, nama, name, prodi, email. Lalu langkah selanjutnya ini.
oh iya, nama selanjutnya ini kan ada 5 tabel ada 5 kolom di struktur di tabel mahasiswa. Untuk ID kita kosongkan saja. Contohnya kita di sini namanya Nadia Putri, lalu Iqbal Saputra, Kalau kita mau nambah baris ini tinggal kita tambahin di sini jadi 3, jadi 4, jadi 5. Jadi kita langsung saja next. Tuh. Ini muncul, ini sudah muncul, itu dengan nama Nadia Putri, NIM-nya 32435, Prodi Manajemen, Nadia Putri, terus Iqbal Saputra, NIM-nya 54353, Prodi Ilmu Komunikasi, dan emailnya sudah muncul dua-duanya. Dikarenakan saya sudah membuat database pendidikan, yang ini hanya untuk contoh aja ke teman-teman gimana cara membuat database dan table baru di PHP Admin. Kita hapus saja. Nah, hapus saja ini. Hapus. Nah, ini adalah database yang sudah saya buat, database pendidikan, lalu tabel mahasiswa. Di sini ada sudah nama-namanya sudah saya buat juga, yaitu dengan nama Nadia Putri dengan NIM sekian-sekian dan prodi manajemen, emailnya sudah muncul, lalu Iqbal Saputra sekian-sekian, prodi ilmu komunikasi dan emailnya sudah muncul, dan seterusnya. Ini dikarenakan kita membuat 5, kita hapus dulu ya. Jadi nanti kita bakal nambahkan data mahasiswa, nambahkan di data mahasiswa di tabel mahasiswa melalui web. Jadi kita hapus aja dulu yang ini. Di sini strukturnya yang tadi sudah saya contohkan hampir sama. Untuk ID auto incrementnya diaktifkan, lalu atributnya seperti ini, lalu ini jenisnya integer, varchar dan seterusnya. Lalu panjangnya seperti ini. Setelah kita sudah membuat database pendidikan, kita lanjut ke pembuatan, yaitu ke HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Kebetulan saya sudah membuat script tersebut dengan menggunakan aplikasi Visual Studio, yaitu di sini JS-nya seperti ini, lalu ada indeks HTML-nya seperti ini. Ini tuh untuk bagian titel, di titel data mahasiswa, yaitu ini tuh untuk judul web yang biasa kita misalkan kita mencari YouTube, nah itu. Dan untuk titel yang ini tambah data mahasiswa, ini tuh untuk ini tuh untuk bagian depan web. Ini tuh untuk judul web, ini untuk nama web, kebalik. Dan untuk tabel data mahasiswa terdiri dari ID, nama, NIM, prodi, email, dan seterusnya. Dan Install.js sudah saya buat. Setelah kita sudah membuat semua scriptnya di editor text Visual Studio, langkah selanjutnya kita save as kali lalu ke harddoc,
Nah, di sini kita simpan uh, script yang sudah kita buat di Visual Studio di folder pendidikan. Dikarenakan saya sudah menyimpan, jadi kita install saja. Setelah semuanya sudah tersimpan di folder pendidikan app, jadi kita langsung ke sini, ke apa namanya, ke web. Jadi kita langsung akses aja webnya, lokal lokal host. Localhost com. Nah, ini adalah tampilan web yang sudah kita buat, yaitu dengan judul web yaitu tambah data mahasiswa, dengan nama web yaitu data mahasiswa. Nah, ini ada di sini tuh ada ID, ada nama, ada NIM, ada prodi, ada email, dan ada data-data mahasiswa. Di sini juga kita bisa menambahkan data mahasiswa secara langsung. Misalkan namanya Andi Sobari, saya untuk NIM-nya 044700177. Prodinya misalkan hukum, emailnya misalkan emailnya Andi Sobari 08 Gmail. Setelah kita sudah mengisi tambah data mahasiswa itu, kita tinggal klik simpan saja. Database data berhasil ditambahkan. Nah, jadi di sini sudah nambah otomatis. Yang tadinya data mahasiswa berjumlah 5, sekarang nambah jadi 6. Yang tadi kita tambahkan, kita cek juga di Kalos. Terus pendidikan mahasiswa. Nah, sekarang udah otomatis nambah. Jadi kalau kita mau menghapus kembali, yaitu dengan cara yang tadi pertama, tinggal kita klik ini lalu kita hapus. Jadi langsung otomatis hapus. Jadi kita langsung hapus. Balik ke Kalos web, di sini langsung otomatis hapus. Kalau kita menambah lagi, langsung di sini bisa ini soal tujuannya. Plus ini nambah otomatis. Dan mungkin tugas 3 itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.